selamat malam jemaat Tuhan. Bersuka cita malam hari ini, amin. Saya percaya kita semua disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sepanjang tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, Dia ajaib. Malam hari ini mari kita datang merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita bawa pujian ucapan syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat sepanjang tahun 2021 yang luar biasa. Kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan menjamin kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup. Kami masih ada semua berkat kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2022. Tuhan masih akan terus bersama dengan kami. Menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan, yang mencari Tuhan di dalam hidupnya, tidak pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Dengan kerendahan hati kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau menyertai, Kau menjaga, Kau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sembah Dia. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari yang percaya dari awal, bawa hatimu sembah Dia, bersyukur, terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Lebih lagi, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja.
Yang percaya, yang mengalami kebaikan Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan yang percaya lebih lagi, sembah Yesus. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari yang percaya kita sembah Dia. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Yesus. Inaralabayasande. Terima kasih buat sepanjang musim hidup kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami angkat pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami. Kami naikkan pujian kami malam hari ini hanya untuk menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Inaralabayasade. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu. Dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah lebih lagi. Terima kasih buat setiap jawaban doa yang sudah Tuhan kabulkan selama hidup kami. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menjawab setiap doa-doa kami. Iman kami tetap teguh, percaya, memegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan goyah sebab Kau Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan saja dengan segenap hatimu. Oh, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Kami percaya bahwa masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta,
Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Mari yang percaya lebih lagi, sembah Dia. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Dengan iman percaya kami. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan lebih lagi, sembah Dia. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan dengan iman percaya kami nyatakan Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Amin Yesus. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang Tuhan curahkan. Haleluya. Terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur. Malam ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu di kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami jemaat-Mu, bagi kami hamba-hamba-Mu yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya di dalam Yesus masa depan kami penuh dengan harapan. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Yesus Tuhan kami. Di dalam Yesus masa depan kami penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang lagi Tuhan. Sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Sambil angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Oh. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya sembah Dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya lebih lagi. Allah turut bekerja. Kami percaya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja
Kami percaya masa depan kami di dalam Engkau penuh dengan harapan. Kami percaya firman-Mu, janji firman-Mu terjadi, digenapi di kehidupan kami. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita masih bisa nafas ya di akhir tahun 2021. Buat saya itu anugerah yang besar banget. Kalau Tuhan bilang, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Buat saya tahun 2021 apa baiknya kan rasanya nggak ada. Karena secara daging saya, manusia saya, dari awal tahun 2021 bahkan sampai hari ini, saya merasakan secara daging ada yang gak baik dalam saya. Kanker itu masih ada dan masih harus diobati. Proses itu berjalan dari sejak awal tahun dan sampai hari ini. Tetapi yang bisa saya katakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Bapak gak pernah meninggalkan saya sampai detik ini. Proses pengobatan yang panjang, proses pengobatan yang menyakitkan, dan bahkan masih saya harus jalani sampai tahun depan. Saya sangat percaya Bapak yang merancangkan itu jauh lebih tahu. Dan saya sangat percaya bahwa itu yang terbaik buat saya. Sangat tidak salah pemimpin gereja kita memberikan sebuah tema bahwa tahun ini adalah berharap pada Allah. Dan saya hidupi itu dari sejak awal tahun sampai detik ini. Satu yang membuat saya tetap hidup sampai sekarang. Karena saya hanya berharap kepada Allah. Harapan saya hanya saya gantungkan kepada Allah. Dan juga tidak salah kalau pada Natal dan sampai tahun depan pemimpin gereja kita memberikan sebuah tema untuk bangkit dan menjadi cahaya, menjadi terang. Saya cuma bilang, bangkit gimana? Saya lagi terpuruk kok. Bangkit gimana? Saya masih sakit kok. Tapi Tuhan itu baik sekali. Dia sangat tahu bahwa secara kemanusiaan mungkin saya nggak paham apa rencana Tuhan. Semua orang pun nggak akan ada yang paham apa rencana Tuhan. Tapi Tuhan mau satu hal. Percaya saja sama Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Dan itu nggak gampang. Karena secara daging kelihatannya kok hal ini nggak baik begitu. Tema yang diberikan untuk tahun depan adalah bangkit dan jadilah terang, diambil dari Yesaya 61. Satu paket kitab Yesaya itu bagus banget Bapak Ibu. Saya itu ketika menjalani pengobatan kanker banyak banget waktu karena saya nggak mungkin mengajar, saya nggak mungkin bekerja. Hidup saya setiap hari hanya jalan-jalan ke rumah sakit, balik lagi ke rumah, balik lagi ke rumah sakit, kemoterapi, radioterapi, scan tulang, suntik ini, suntik itu. Setelah kemo harus obat ini, obat itu. Belum menjalani masa mabok-maboknya, saya nggak bisa apa-apa. Saya banyak dipaksa Tuhan untuk diam. Tapi di sana saya merasakan bahwa diam saya bukan tidak berarti. Tapi justru itu sangat berharga di mata Tuhan. Si Debbie bisa duduk diam di kaki Tuhan dan lebih dekat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Dan saya dibantu oleh Tuhan, dibantu oleh Roh Kudus untuk memahami apa sih maksudnya bangkit dan bercahayalah yang ada di dalam kitab Yesaya 60 itu. Bapak Ibu, saya juga masih belajar, bukan ahli Alkitab. Pak Erik jauh lebih ahli pendalaman Alkitab. Tapi saya mau belajar dari Alkitab itu ada banyak perikop-perikop yang bagus. Kalau ada satu tema di 60, mundur,
Mundur terus lihat ada sesuatu yang Tuhan mau katakan sebelum Tuhan bilang bangkit dan menjadi terang. Dan hal yang paling kuat Tuhan bicara pada saya adalah Yesaya 30. Jelas banget judul perikop atasnya adalah jangan mengandalkan Mesir karena Tuhanlah yang menolong. Apa Mesir dalam hidup saya? Tuhan bilang, David jangan mengandalkan Mesir. Masa lalu saya, kesombongan saya karena saya merasa orang yang pinter, merasa orang yang istimewa, merasa orang yang sok-sok dipakai, pelayanan paling canggih rasanya, punya ilmu, smart begitu, rajin dan lain sebagainya. Itu perasaan saya padahal sebenarnya di dunia banyak yang lebih jauh, lebih bagus dari saya. Tapi kesombongan saya mengatakan saya istimewa dan itu Mesir saya. Membuat saya lupa gak bergantung sama Tuhan. Dalam setiap masalah saya mengandalkan Mesir saya mengandalkan ego saya mengandalkan otak saya mengandalkan fisik saya untuk saya menyelesaikan banyak hal. Saya pikir itu beres, ternyata tidak. Dan Tuhan mau saya hancurkan Mesir saya. Tuhan jelas bilang, Mesirmu itu yang harus dihancurkan, Debbie. Dari mana? Yesaya 30 jelas banget, satu perikop itu bagus. Tapi ada satu ayat yang benar-benar Tuhan pakai untuk mengubahkan saya. Bapak Ibu pasti sering dengar yang dikatakan ini loh Bapak Ibu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kalau kita baca secara satu ayat, itu di bagian akhirnya ada kalimat Tuhan yang mengatakan begini, tetapi kamu enggan. Apa itu enggan? Kamu tidak mau, dan itu yang Tuhan katakan kepada saya dengan keras. Tuhan sudah bilang, dengan bertobat dan berdiam diri menantikan Tuhan, maka engkau akan selamat. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, Debbie. Tetapi kamu enggan. Saya males, saya pikir saya tuh rajin pelayanan. Seminggu kalau bisa setiap ada kebaktian saya pelayanan. Kalau ada doa pagi saya juga rajin, pendoa saya Bapak Ibu. Saya juga di rumah itu selalu ada mesbah keluarga, rajin. Tuh rasanya kayak saya hidupnya deket-deket banget sama surga ya. Tapi ternyata tidak. Ego saya, kesombongan saya menutupi semua hal tentang keilahian Tuhan. Mesir saya membuat saya tidak bisa bersinar dengan baik. Padahal sejak pertobatan saya Tuhan bilang, dalam diri saya sudah ada cahaya Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu, sudah ada cahaya Tuhan sejak pertobatan kita di awal. Tapi mana cahayanya? Barangkali tertutupi seperti saya dengan banyaknya dosa-dosa yang membuat saya harus dibersihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu semakin redup cahaya saya, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan yang bisa terpancar dalam diri saya karena keegoisan saya. Makanya Tuhan bilang bertobat, diam, nantikan Tuhan supaya engkau selamat. Tuhan tahu saya ada di pinggir jurang maut kalau saya tetap menghidupi ego dan dosa saya. Mesir saya, mengandalkan kepandaian otak saya, mengandalkan fisik saya, mengandalkan sok-sok jago saya. Banyaknya jumlah pelayanan saya tidak menjamin saya masuk surga. Banyaknya doa yang saya ucapkan dengan bagus, dengan indah dari mulut saya tidak menjamin saya mengerti maunya Tuhan. Tapi Tuhan mau saya diam, bertobat, dan benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan pakai kanker itu untuk saya bisa ada di posisi itu. Karena kalau tidak saya akan lari-lari. Saya selalu protes sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan, saya itu posisinya itu selalu dalam keadaan yang gak enak aja. Saya rajin pelayanan kok rasanya orang lain yang diberkati. Saya kok rajin begini-begini rasanya orang lain yang menikmati kebaikan-kebaikan. Saya banyak dibutakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Singkat saja, Tuhan mau saya melepaskan segala mesir-mesir saya. Dan saya tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Dan ketika saya mulai membersihkan diri, hari ini saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan sebersih-bersihnya, sekalipun itu mungkin sakit. Tapi saya ingin cahaya itu tidak terhalangi oleh dosa saya.
cahaya itu tidak terhalangi oleh keegoisan saya. Pakai saya menjadi sumber terang Tuhan. Biar cahaya kemuliaan Tuhan ada memancar atas saya. Karena Bapak Ibu, apabila cahaya kemuliaan itu memancar atas kita, enggak ada seorang pun yang bisa melihat rupa kita. Enggak ada bisa melihat kemanusiaan kita. Cahaya Tuhan jauh lebih kuat. Dan itu saya sangat percaya. Kalau saya bisa Tuhan pakai bersihkan benar-benar bersih. Saya menyediakan diri benar-benar agar cahaya kemuliaan Tuhan itu memancar di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Kalau setahun ini tahun yang spesial buat saya. Bukan spesial pakai telur, tapi spesial pakai lutut dan air mata. Tapi seperti lagu yang tadi dikatakan dalam doa, Tuhan tahu. Dalam setiap apa yang kita naikkan, Tuhan dengar. Dan Tuhan lebih tahu yang terbaik buat saya dan juga buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang ada di sini. Tetap jalani berharap kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya bangkit, bersih-bersihin diri dari segala mesir-mesir yang lama. Bersih-bersihkan dari segala dosa-dosa. Untuk apa? Biar kemuliaan Tuhan bisa memancar dalam kehidupan saya, saudara-saudara dan Bapak, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih, haleluya. Pada malam hari ini kita semua diberkati, amin. Tahun 2021 ini kita percaya juga kalau Tuhan sudah menyertai kita, 2022 Tuhan juga akan selalu menyertai kita. Sebab tangan-Mu Bapa tidak kurang panjang untuk menolong setiap hidup kami Tuhan. Dalam badai Tuhan, Kau Allah yang setia menyertai setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan mau menjamah setiap daripada kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari sama-sama kita mengucap syukur bahwa setiap kehidupan yang kita jalani pada hari ini, setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap daripada kami. Sebab Engkau Allah yang selalu mencukupi setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang memegang masa depan kami Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, my. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Mari sama-sama naikkan pujian dari awal. Oh, bersama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, yes Tuhan. Dengan kuasa-Mu Bapa, dengan kuasa di saat
percaya dengan iman, katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan bersaksi tentang bagaimana perjalanan hidup saya, yang dimana saya juga adalah seorang pengantin baru. Ya, saya baru setahun membina keluarga, tapi ada banyak hal yang saya saksikan di sini. Saya akan memulai cerita dari ketika pandemi dimulai ya, ketika tahun 2020, saudara. Saya adalah orang yang bekerja di bidang musik, ya, bareng sama Ibu Debbie juga. Kebetulan saya juga kerja di tempat Ibu Debbie. Dan ketika pandemi dimulai, semua pekerjaan saya terhenti, saudara. Karena musik itu kan salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan ketika ada event, dan di mana pemerintah juga tidak bisa untuk menggelar event untuk kebaikan kita bersama juga. Dan akhirnya di situ saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa juga, saudara. Karena awal-awal pandemi itu saya rasa tabungan saya masih cukup. Saya masih bisa bertahan di maksudnya dengan tabungan saya ini, saudara ya. Tapi ternyata tabungan saya juga cuma bertahan hanya sampai 3 bulan. Dan itu barulah di situ ya, saudara, goncangan itu terjadi. Jadi, tapi saya nggak diem. Di masa saya hidup dengan tabungan saya juga, saya percaya gitu kalau Tuhan pasti akan melakukan mujizat, dan saya hanya menunggu. Tapi posisi saya menunggu itu juga, saya tidak merendahkan diri saya. Waktu itu saya cuma modal percaya aja gitu. Dan saya rasa itu cukup. Saya tidak mendengar suara Tuhan sama sekali. Saya tidak mendengar apa yang harus saya lakukan daripada Tuhan sendiri. Dan akhirnya masa-masa sukar itu pun terjadi dalam kehidupan saya. Tapi ya saya nggak diem juga, ada hal-hal kecil yang Tuhan bukakan gitu. Saya coba berbagai hal. Saya jual makanan juga nggak laku. Saya juga jual produk kesehatan juga nggak laku ya, saudara. Yang laku itu di masa-masa itu saya jadi kurir ya, saudara. Jadi ada teman-teman yang buka pre-order makanan, ya waktu itu lagi musimnya memang begitu. Dan saya jadi kurirnya, saudara ya. Cuman itu aja yang bisa saya lakukan. Dan juga lagi banyak bagi-bagi sembako, cuman itu yang bisa saya lakukan juga. Nah cuman gak bisa diandalkan selamanya juga ya, saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu bisa saya lakukan, tapi ada musimnya. Ya kita juga tahu orang bagi-bagi juga ada batasnya. Orang berdonasi-donasi juga ada kurun waktunya tertentu, sehingga saya kebingungan lagi. Ditambah saya baru menikah, saudara. Jadi posisi saya menikah itu waktu itu lagi gak ada pekerjaan apa-apa selain daripada melayani Tuhan. Dan cuman itu saja gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya masih coba berharap, tapi dengan kekuatan saya sendiri. Ternyata bukan dari iman yang saya miliki. Saya coba aja bertahan sekuat tenaga saya. Dan akhirnya pada di satu titik, masalah rumah tangga itu mulai muncul, saudara. Jadi sebetulnya istri saya adalah orang yang sangat mendukung saya dalam keadaan apapun. Sudah banyak hal yang kita lewati bersama sebelum kami menikah. Dan akhirnya suatu hari Tuhan izinkan terjadi ada konflik kecil di keluarga saya, tapi cukup bikin saya pusing. Ya saudara, yaitu jadi istri saya gak mempermasalahkan keadaan ekonomi kami karena dia juga bisa membantu menopang dalam keadaan ekonomi keluarga kami.
Dan yang dia permasalahkan ternyata selama ini adalah kehidupan kerohanian saya, saudara. Jadi kalau saudara sering lihat saya melayani di mimbar, saya melayani di doa pagi, saya melayani di menara doa. Dulu ya, sebelum pandemi begitu aktif, tapi setelah pandemi, saya tidak melakukan kegiatan pelayanan itu semua. Dan saya baru sadar kalau saya ini jauh dari Tuhan, saudara. Jadi istri saya itu selalu nge-push saya untuk melakukan mesbah keluarga. Yang dimana secara daging, secara perasaan saya itu sebetulnya sudah melakukan itu, saudara ya. Karena pagi-pagi sudah berdoa juga gitu, pikir saya. Jadi ketika saya harus melayani lagi di keluarga, saya ngerasa kayak beban sekali, saudara. Ya, karena jadi kayak sebuah tuntutan lah gitu. Doa tuh jadi kayak nggak terlalu penting lah. Malam-malam saya pengennya istirahat saja, nggak mau lagi melakukan kegiatan rohani lagi gitu. Kalau mesbah pribadi mungkin ya masih suka saya lakukan, tapi kalau untuk mesbah keluarga kan konteksnya saya melayani keluarga saya sendiri. Dan saya abaikan itu, lalu di situ ya terjadilah konflik, saudara. Istri saya juga sempat marah sama saya, tapi ternyata dia itu marah karena saya lalai dalam hal-hal kecil. Di situ saya awalnya emosi ya, saudara. Jadi saya merasa ya ke istri saya dalam perasaan saya tuh, ya kamu tuh tahu apa sih gitu tentang kerohanian. Perasaan saya yang pelayanan, dia yang kerja biasa gitu ya, saudara. Dia yang kerja sekuler biasa. Terus di situ saya renungkan kembali dan akhirnya Roh Kudus jamah saya. Roh Kudus menjamah. Dia bilang dalam hati saya, sebetulnya apa yang istri saya tegur itu adalah baik sebenarnya. Dan ayolah Daniel, kamu harus melangkah, kamu harus merendahkan hati kamu. Ayo kamu melayani kembali. Dan di situ akhirnya malamnya setelah terjadi konflik di rumah, malamnya saya yang ngajak duluan untuk berdoa. Saya ngambil gitar karena saya bertemu gitar itu, saudara, tiap hari ya dari dulu. Jadi kalau di rumah saya sebetulnya nggak pernah pegang gitar lagi, ya istirahat lah istilahnya. Ya jadi di situ saya ambil gitar saya lagi, saya layani. Kita bangun mesbah keluarga dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya saya kadang mesbah keluarga juga suka bolong-bolong dan melakukannya dengan asal-asalan. Tapi kali ini saya lakukannya dengan bersungguh-sungguh hati. Memang gak mudah, saudara. Apalagi buat saya yang sering pelayanan. Di rumah harus pelayanan lagi. Rasanya di rumah itu pengennya berhenti dan beristirahat gitu ya, saudara. Tapi di situ malah harus pelayanan lagi. Tapi saya lakukan. Dan puji Tuhan, saudara, banyak hal yang tidak terduga akhirnya terjadi dalam rumah tangga saya. Saya dikaruniai seorang anak, sekarang istri saya mengandung. Itu sebuah berkat yang luar biasa ya, saudara. Lalu pekerjaan saya sudah mulai bangkit kembali. Tadinya di masa-masa pandemi saya juga mencoba bikin usaha, saudara ya. Bikin usaha virtual, digital, bagaimana mendidik anak-anak musik secara online. Tapi enggak juga berhasil. Tapi justru di momen seperti ini, tiba-tiba Tuhan berikan seperti, ya begitu aja, dan menjadi milik saya seutuhnya gitu, saudara. Lalu ya event-event juga sudah mulai berjalan lagi. Di situ juga sebetulnya saya sudah kecil hati ya. Jadi kalau seorang musisi itu biasanya ada panggilan job gitu ya, saudara, untuk main di event A, B, C, D. Tapi saya lama sekali nggak ada tawaran untuk manggung ya, saudara, sampai saya sedih gitu. Apakah saya sudah dilupakan orang gitu ya? Ternyata puji Tuhan semuanya kembali lagi. Dan juga pekerjaan saya mencoba di bidang yang baru, saudara. Saya jadi marketing juga di salah satu bidang keuangan pekerjaan saya. Dan di situ Tuhan kasih promosi, saudara, buat saya punya jabatan di pekerjaan saya ini. Jadi akhirnya hal-hal yang tidak terduga, yang gak pernah saya usahain, yang gak pernah saya pikirin, tiba-tiba Tuhan kasih kepada saya. Dan itu bukan karena kehebatan saya, saudara, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan di situ ada satu firman Tuhan yang Tuhan berikan, yang menjadi rema dalam kehidupan saya, yaitu di Lukas
12 ayat 31. Dan saya mendapat remanya itu dari di versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, kalau bahasa Indonesia yang terjemahan baru dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini akan lebih spesifik, kita akan baca bersama-sama. Tetapi kalian harus berusaha supaya Allah memerintah atas hidupmu, maka yang lain itu akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi saudara, untuk mengalami Tuhan, kita juga harus mau rela untuk memberikan diri kita untuk diperintah sama Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah. Ego kita seperti yang tadi kesaksian Bu Devi bilang, selalu akan membentengi kita dari hal ini, saudara. Jadi saya mengajak buat saudara yang ada di rumah, yang menonton atau beribadah bersama-sama dengan kami di doa tutup tahun ini, mari saudara, bukan cuma sekadar mesbah keluarga bikin kita dapat promosi, bukan sekadar kita melayani kita dapat berkat saudara, tapi biarlah hidup kita juga mau diperintah oleh Allah, supaya Allah berkuasa atas hidup kita. Dan sehingga ayat ini menjadi sangat real saudara dalam kehidupan keluarga kami, yaitu berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi. Artinya bukan kita gak bekerja, cuman segimana kita mau usaha juga, biarlah kita diperintah oleh Allah supaya berkat itu turun atas kehidupan kita, amin. Dan biarlah kesaksian saya ini juga boleh menjadi kekuatan. Mari kita bangun hal-hal kecil di rumah, kita bangun mesbah keluarga, kita bangun kehidupan kerohanian di rumah kita, di keluarga kita, supaya berkat perlindungan semuanya turun dari sorga, amin. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kita kembali dikuatkan, amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali katakan, di saat
Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar sepanjang umur hidup kami menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang harus kami alami, kami jalani, kami tetap punya kekuatan, sebab kekuatan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih. Karena itu Roh Kudus tolong kami supaya sepanjang umur hidup kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Supaya kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang 2021. Terima kasih untuk semua pertolongan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga malam ini Tuhan, di hari terakhir tahun 2021, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami rindu sepanjang 2022 yang akan datang, kami boleh tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kami, dan kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Karena itu tuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami. Roh Kudus nyatakan firman-Mu, nyatakan pesan-Mu, supaya boleh kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya Roh Kudus. Biar semuanya berasal daripada-Mu, dan biar pengurapan kuasa Tuhan menyertai firman yang disampaikan. Supaya jemaat-Mu diberkati, dituntun, dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Dengan sukacita dan ucapan syukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama untuk mengakhiri tahun 2021 ya, dan menyambut memasuki tahun 2022. Dan sekali lagi enggak kerasa saudara, kita sudah ada di akhir tahun 2021. Waktu berjalan demikian cepat. Dan artinya saudara, kalau kita hari ini boleh ada di hari terakhir tahun 2021, artinya sudah hampir 2 tahun kita hidup di tengah pandemi ini saudara. Dan akibat pandemi ini banyak kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, ya, yang juga dihadapi semua orang, seperti apa yang Daniel tadi ceritakan saudara. Tetapi mungkin juga ada kesulitan, ada kesukaran, ada masalah-masalah pribadi kita sendiri yang kita hadapi, yang mungkin bukan orang lain gak hadapi. Seperti apa yang Ibu Debbie tadi saksikan, saudara. Tetapi saya percaya apapun yang kita alami sepanjang 2021, kita tetap menyaksikan, mengalami, dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga hari ini kita ada dalam keadaan baik, kita tidak kekurangan apapun. Bahkan kita berkelimpahan dalam segala yang baik dari Tuhan. Dan karena itu saudara, biar sepanjang 2022 yang akan datang, kita tetap boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Nah saudara, sebenarnya banyak orang berharap tahun 2022 mereka boleh mengalami pemulihan. Banyak orang berharap saudara, supaya tahun 2022 kehidupan mereka bisa kembali normal, seperti masa sebelum pandemi. Ya, banyak orang berharap supaya tahun 2022 mereka boleh bangkit kembali. Tetapi saudara, dengan adanya varian Omikron yang mulai muncul akhir November yang lalu, banyak orang harapannya pupus. Ya, mereka tidak berani berharap lagi untuk tahun 2022 ini. Bahkan banyak yang pesimis dengan tahun 2022. Tetapi saya percaya saudara, buat kita gereja Tuhan, buat kita umat Tuhan, buat kita anak-anak Tuhan, tahun 2022 adalah tahun kebangkitan kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya tahun 2022 ini umat Tuhan akan bangkit, gereja Tuhan akan bangkit, akan mengalami terobosan-terobosan, akan mengalami pemulihan-pemulihan, bahkan akan mengalami perluasan-perluasan saudara. Kenapa saudara? Bukan karena keadaan dunia semakin baik, tetapi kita akan bangkit karena ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa terang kita akan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Amin saudara.
Seperti yang dituliskan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Karena itu saudara, sekali lagi, tahun 2022 yang akan datang saya percaya, ini adalah tahun kebangkitan gereja, kebangkitan umat Tuhan karena terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu terang Tuhan datang, waktu kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka semua kegelapan pasti akan sirna. Kegelapan pasti akan menyingkir dan menjauh dari hidup kita. Nah, karena itu saudara, kita harus ingat bahwa tahun 2022 yang akan datang tetap hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tetap selalu dan selama-lamanya hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Amin. Karena itu kita harus masuki tahun 2022. Kita harus jalani tahun 2022 dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan pesan-pesan Tuhan. Supaya seperti tadi dikatakan oleh Daniel, Tuhan yang memerintah hidup kita. Sehingga terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Amin. Nah saudara, memasuki tahun 2022 ini saudara, ada satu hal penting yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Dan saya berdoa biar ini jadi pesan buat kita, kita ingat sepanjang 2022 dan kita lakukan. Supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita renungkan hal ini saudara. Kalau kita baca saudara dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, maka di sana dikatakan setelah Yusuf dan orang-orang yang seangkatan dengan dia meninggal, dikatakan bangsa Israel di Mesir menjadi semakin banyak berlipat kali ganda. Bahkan jumlah mereka akhirnya jadi lebih banyak daripada orang Mesir sendiri. Dan mereka jauh lebih kuat dari orang Mesir, saudara. Dan karena itu orang Mesir takut kalau nanti orang Israel bersekutu dengan musuh mereka dan mengalahkan Mesir. Karena itu saudara, setelah tidak lama kemudian bangkit seorang Firaun yang kejam dan tidak mengenal Yusuf, tidak tahu tentang jasa Yusuf kepada Mesir, saudara. Maka Firaun ini membebankan kerja paksa kepada orang Israel. Dikatakan orang Israel harus membuat batu bata, ya, dan mereka harus membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun, saudara. Dan akibat kerja paksa ini, saudara, apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 1 ayat 13-14 dikatakan firman Tuhan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, dikatakan akibat kerja paksa yang dibebankan oleh orang Mesir kepada orang Israel, oleh Firaun kepada orang Israel, saudara, maka dikatakan hati mereka, hidup mereka jadi pahit. Ya, karena beratnya, saudara, beban hidup dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, hati mereka jadi pahit, saudara. Dan karena itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong mereka. Dan nanti kalau kita baca Keluaran pasal 1 seterusnya, saudara, maka kita akan lihat bahwa pada waktunya Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan turun tangan, saudara. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan untuk menolong orang Israel. Keluaran pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan mengutus Musa, ya, dan berpesan ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka apa? Beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Saudara, Tuhan bertindak untuk melepaskan orang Israel
dari kerja paksa, dan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Ya, tetapi perhatikan saudara, untuk apa Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir? Ternyata Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir semata-mata bukan untuk membebaskan mereka dari kerja paksa. Tetapi saudara, dikatakan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saudara, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir bukan semata-mata untuk membebaskan mereka dari kerja paksa, dari beban, dari masalah. Enggak saudara. Karena setelah mereka keluar dari Mesir pun bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada beban saudara. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dikatakan di padang gurun mereka menghadapi kehidupan yang nggak mudah. Mereka menghadapi banyak kesulitan, kesusahan. Ya, karena itu bahkan orang Israel sampai pengen kembali lagi ke Mesir. Ya, waktu di Mesir mereka ingin keluar dari Mesir. Tetapi waktu mereka di padang gurun mereka ingin kembali ke Mesir. Kenapa saudara? Karena kehidupan di padang gurun pun bukan sesuatu yang mudah. Juga pada waktu bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian, saudara. Mereka harus menghadapi peperangan-peperangan. Mereka harus membangun tanah perjanjian. Ya, karena itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan berarti nggak ada beban, masalah, pergumulan dalam hidup mereka. Ya, mereka tetap mengalami itu, cuma bentuknya berbeda dengan yang di Mesir. Tetapi saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi kehidupan yang gak mudah, tetapi mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya bangsa Israel dibebaskan saudara, dari pahit hati. Supaya bangsa Israel hidupnya gak pahit, supaya hati mereka gak pahit saudara. Karena itu dari hal ini kita tahu ada satu rahasia. Meskipun ada beban berat, ada masalah dalam kehidupan kita, tetapi selama kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keadaan kita akan tetap baik. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melaluinya. Amin saudara. Bahkan kita akan tetap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi ini rahasia saudara. Karena itu saudara, selama orang Israel bisa tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka meskipun beban kehidupan mereka berat, tapi hati mereka tidak akan pahit. Ya, kenapa hati mereka jadi pahit, hidup mereka jadi pahit? Karena waktu ada beban berat dalam hidup mereka, beban berat itu membuat mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka, hati mereka jadi pahit. Dan saya yakin tampaknya inilah maksud dari Firaun untuk membebankan pekerjaan berat itu kepada orang Israel. Jadi saudara, Firaun membebani Israel dengan pekerjaan berat, semata-mata bukan ingin hasil pekerjaannya. Tapi Firaun tahu, waktu Israel diberi beban berat, Firaun mau supaya mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Sehingga mereka jadi lemah, hati mereka pahit, hidup mereka jadi pahit. Mereka nggak bisa bangkit, mereka lemah. Dan karena itu orang Mesir nggak perlu takut dengan orang Israel, karena mereka lemah saudara. Ya, karena itu saudara, kalau kita baca dengan teliti, kalau kita pelajari dengan teliti, saudara, selama 10 tulah diturunkan atas Mesir, sebenarnya Firaun bukan hanya sekedar menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Firaun juga menghalangi supaya orang Israel tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, dari mana kita tahu? Mari kita lihat Keluaran 8 ayat 25. Ya, dikatakan demikian saudara. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di mana? Di negeri ini." Ya, Firaun berkata sama Musa dan Harun, "Okelah kamu boleh ibadah, tapi ibadahnya di negeri ini. Ya, nggak boleh kemana-mana." Apa tujuan Firaun mengizinkan orang Israel beribadah tapi harus di Mesir, saudara? Tujuannya supaya Firaun bisa mengatur ibadah mereka. Sehingga ibadah mereka bukan untuk melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, tapi untuk melakukan kehendak Firaun. Benar saudara? Dan kalau kita lihat saudara, dunia juga saat ini ingin supaya anak-anak Tuhan beribadah sih, tetapi hidupnya diatur oleh dunia. Ya, dunia mau supaya anak-anak Tuhan, orang Kristen, nggak apa-apa beribadah, tapi tetap hidup dalam dosa. Ya, tetap hidup dengan cara-cara dunia. Ya, dunia pengen kita seperti itu, saudara.
Karena dunia tahu kalau kita hidup seperti itu, maka kita akan lemah, kita nggak bisa bangkit, nggak bisa jadi terang, saudara. Ya, dan itulah yang dilakukan Firaun. Keluaran 8 ayat 28. Dikatakan, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, apa saudara? Janganlah kamu pergi terlalu jauh dan apa? Berdoalah untuk aku. Firaun, saudara, memperbolehkan Israel untuk beribadah. Ya, bahkan keluar dari Mesir, tapi Firaun pesan jangan jauh-jauh ya. Dan doanya, doakan aku. Ya, apa artinya, saudara? Artinya, saudara, saat ini kita juga menghadapi keadaan seperti itu. Ya, dunia ingin supaya kita beribadah sih, tapi kalau ibadah jangan sungguh-sungguh. Ya, jangan jadi fanatik, jangan jadi radikal. Yang penting ibadah buat formalitas aja. Dan kamu ibadah tujuannya bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk menggenapi rencana Tuhan, tapi apa? Supaya kamu semakin diberkati, supaya hidupmu semakin baik, semakin enak. Itu aja tujuanmu ibadah, jangan yang lain-lainnya. Ya, sehingga seringkali anak Tuhan beribadah tapi tidak dengan segenap hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Itu yang Mesir lakukan untuk menghalangi orang Israel beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lagi, saudara, Keluaran 10 ayat yang ke-11. Dikatakan, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya, Firaun berusaha supaya orang Israel, oke, kamu boleh beribadah, tapi yang pria aja, yang lainnya tetap tinggal di Mesir. Firaun berusaha supaya tidak semua Israel, tidak seluruh Israel beribadah kepada Tuhan. Dan itu kalau kita lihat, saudara, dunia juga berusaha supaya keluarga-keluarga orang Kristen umat Tuhan tidak semuanya beribadah. Ya, seringkali hanya yang wanitanya saja, para istri yang beribadah, suami sibuk dengan pekerjaan. Ya, seperti tadi dikatakan Daniel, saudara. Ya, atau mungkin ada yang suaminya tekun tapi istrinya nggak mau ibadah. Orang tuanya hanya orang tua yang beribadah, tapi anak-anak tidak diajak untuk beribadah. Ya, dunia mau supaya kita ibadahnya seperti itu. Kenapa? Karena dunia tahu kalau kita ibadah seperti itu, kita akan lemah, nggak akan kuat, saudara. Nggak bisa bangkit. Satu lagi, saudara. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ya, Firaun ngomong, oke lah, kamu boleh ibadah sekeluarga. Tapi ingat, masalah keuangan, masalah harta benda, Tuhan nggak boleh ikut campur. Ya, biar itu kita yang tentukan, kita yang atur. Itu kita gunakan untuk kesenangan kita. Ya, dunia mau orang Kristen seperti itu, saudara. Sehingga hidup kita tidak sepenuhnya untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, sama seperti Firaun ya dan Mesir menghalangi orang Israel untuk sungguh-sungguh beribadah, demikian juga dunia, saudara, mau menghalangi kita supaya kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena itu selama pandemi ini, saudara, salah satu tekanan yang diterima oleh anak Tuhan, orang Kristen, umat Tuhan adalah mereka tidak bisa lagi beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu, saudara, di tahun 2022 ini, pesan Tuhan, satu hal yang mau supaya kita lakukan dalam kehidupan ini adalah, Tuhan mau kita umat Tuhan memperbaiki ibadah kita. Tuhan mau supaya kita umat Tuhan, gereja Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah seutuhnya, sepenuhnya untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Karena ingat, hidup kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Karena itu, biarlah kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Dan kalau Tuhan memerintah atas hidup kita, maka segelap apapun dunia, tapi umat Tuhan akan bangkit dan jadi terang. Amin, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, bagaimana kita memperbaiki ibadah kita di tahun 2022? Ada dua hal yang mau saya tekankan, saudara. Yang pertama, supaya kita bisa memperbaiki ibadah kita, sehingga kualitas ibadah kita di tahun 2022 semakin baik, semakin meningkat.
maka kita harus beribadah dengan datang ke rumah Tuhan. Kita harus beribadah dengan datang ke gereja. Amin, saudara. Sehingga ibadah kita jadi penuh, jadi utuh, dan ibadah kita mempermuliakan Tuhan. Ya, saudara harus akui, saudara. Selama masa pandemi, ya, di mana ibadah dilakukan secara online, lama-kelamaan membuat ibadah kita nggak kita lakukan dengan sepenuhnya lagi. Ibadah kita nggak dilakukan dengan seutuhnya lagi, saudara. Ya, kenapa demikian? Karena seringkali kita bisa lihat, kita bisa rasakan orang beribadah secara online bisa sambil melakukan hal yang lain. Ya, orang beribadah bisa sambil chatting, orang beribadah bisa sambil tiduran, orang beribadah bisa sambil makan. Ya, sehingga ibadahnya tidak penuh lagi, tidak utuh lagi. Bahkan saudara, orang bisa beribadah tanpa memuji Tuhan. Ya, skip pujian penyembahnya, langsung mereka hanya dengarkan firman-Nya. Sehingga ibadah tidak lagi penuh, tidak utuh lagi. Bahkan seringkali bisa terjadi, orang beribadah kelihatannya mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya hanya mendengarkan cuplikan-cuplikan khotbah. Karena waktu dia lihat khotbah yang ini nggak menarik, dia ganti dengan khotbah yang lain. Ternyata yang lain juga nggak menarik, sehingga dia ganti dengan yang lain lagi, saudara. Sehingga orang merasa sudah ibadah, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh beribadah. Sehingga ibadahnya nggak penuh lagi, nggak utuh lagi. Ya, saudara, seringkali juga orang beribadah secara online, tetapi ibadahnya nggak hari Minggu, saudara. Ya, tidak pada jam ibadah itu berlangsung. Sehingga kita ibadah tapi tidak mengkhususkan hari bagi Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara? Waktu hari Minggu banyak kegiatan, banyak main ke sana sini, nggak ibadah. Senin banyak pekerjaan, nggak ibadah lagi. Selasa banyak acara, nggak ibadah. Demikian juga Rabu, Kamis, dan seterusnya. Sehingga dalam satu minggu ibadah diabaikan. Bahkan mulai banyak orang-orang yang tidak lagi beribadah. Atau ibadahnya hanya pada waktu mereka bisa, tapi tidak sungguh-sungguh mempersembahkan suatu waktu, satu hari untuk beribadah. Karena itu saudara, kalau kita beribadah secara online, kita punya tantangan untuk menjaga supaya ibadah kita tetap utuh, tetap penuh. Supaya ibadah kita tetap sungguh-sungguh. Dan karena itu saudara, untuk menolong supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, mari saya mengajak jemaat Tuhan. Sekarang ibadah onsite sudah bisa dilakukan. Buat saudara yang memungkinkan bisa untuk ibadah onsite, jangan hindari ibadah onsite, jangan nyaman dengan ibadah online. Kembali ke gereja, kembali ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya, untuk memberikan penghormatan kita kepada Tuhan. Karena ingat, hidup kita tergantung dari Tuhan, tergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena itu layak kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan itu akan kita lakukan waktu kita ibadah ke rumah Tuhan. Waktu kita ibadah datang ke gereja, maka ibadah kita pasti akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, utuh sepenuhnya ibadah. Dari mana kita tahu? Saudara, dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 atau Pengkhotbah 5 ayat 1, ya di sebagian terjemahan 17, tapi di terjemahan lain Pengkhotbah 5 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, saudara. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Artinya saudara, firman ini berkata, kalau kita beribadah ke rumah Tuhan, jangan hanya untuk kasih persembahan, tapi hati-hati jaga langkahmu. Artinya apa? Firman Tuhan ini mengingatkan kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan, kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu saudara, waktu kita beribadah ke rumah Tuhan, maka kita akan didorong untuk beribadah sungguh-sungguh, beribadah penuh, ya utuh. Kalau kita beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, maka kita pasti akan datangi hari Minggu, saudara, jam ibadah. Sehingga kita mengkhususkan suatu waktu, satu jam, untuk beribadah. Amin. Kalau kita ibadah di gereja, kita beribadah ke rumah Tuhan,
maka kita pasti akan ikuti ibadah dari awal, puji-pujiannya. Kita ikuti juga, nggak mungkin kita bisa skip, saudara. Ya, kalau kita ibadah ke gereja, maka kita tidak bisa ibadah sambil makan. Ya, bahkan seharusnya tidak juga sambil chatting dan lain sebagainya. Kalau kita ibadah ke rumah Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita full, lengkap, utuh, sepenuhnya. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Mari, saya ajak 2022, perbaiki ibadah kita. Dengan cara bagaimana? Ayo, saudara, umat Tuhan, orang Kristen, kembali ke rumah Tuhan, kembali ke gereja, beribadah bersama-sama secara onsite. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan terbit dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mari saudara, tahun 2022, perbaiki ibadah kita dengan cara perbaiki mezbah doa di dalam rumah kediaman kita. Hal yang kedua untuk memperbaiki ibadah kita adalah saya mengajak tahun 2022, perbaiki mezbah doa dalam rumah kediaman kita. Jangan sampai di dalam rumah kediaman kita tidak ada mezbah doa. Artinya saudara, mari bangun kembali mezbah doa pribadi, mezbah doa keluarga di dalam rumah kediaman kita. Waktu kita melakukannya, kita sedang memperbaiki ibadah kita supaya ibadah kita utuh dalam hidup kita dan ibadah kita menghormati, mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh bukan hanya ibadah di gereja, tapi kita juga membangun mezbah di tempat kediaman kita akan melihat terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit dalam hidup kita. Ya, saudara, dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23, saudara, pada waktu tulah yang ke-9 Tuhan jatuhkan atas Mesir, maka di Mesir gelap gulita. Dan ayat 21 dari Keluaran pasal 10 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ayat 22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. 23, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Perhatikan, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saya percaya ini akan terjadi, saudara. Meskipun dunia gelap, tetapi waktu umat Tuhan membangun mezbah di tempat kediaman mereka, ada terang Tuhan di dalam tempat kediaman mereka. Ada terang Tuhan di rumah mereka. Amin, saudara. Sehingga mungkin semua gelap, tapi ada terang Tuhan di tempat kediaman kita. Artinya apa, saudara? Mungkin orang banyak dicekam oleh ketakutan, dicekam oleh kekhawatiran. Tetapi waktu ada terang Tuhan dalam rumah kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita bersama dengan keluarga kita. Amin. Dunia dan orang-orang lain mengalami kegelapan sehingga mereka nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Tetapi waktu terang Tuhan terbit atas kita, maka tetap ada jalan bagi kita. Kita tidak akan mengalami jalan buntu, kita tidak akan mengalami kebingungan, sebab Tuhan tuntun kita. Tuhan kasih tahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Bahkan Tuhan bukakan jalan bagi kita, sehingga semua jalan yang tertutup akan terbuka, saudara. Amin. Ya, banyak orang di luar mengalami kegelapan, keluarga-keluarga nggak harmonis, keluarga-keluarga berantakan. Tapi waktu ada terang Tuhan di rumah kediaman, maka kita, keluarga-keluarga umat Tuhan, orang Kristen, bisa tetap hidup dengan rukun dan harmonis bersama dengan keluarga kita. Amin, saudara. Itu akan terjadi kalau di tempat kediaman kita ada terang Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Nanti kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 18, dikatakan di akhir masa 3,5 tahun, waktu di Israel tidak turun hujan, saudara, Elia mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel dan juga mengumpulkan seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel, saudara. Dan Elia menantang ya orang Nabi-Nabi Baal untuk mempersembahkan korban kepada Tuhannya masing-masing. Dan Elia menantang, mereka hanya boleh taruh kurban, tapi nggak boleh kasih api, saudara. Elia berkata,
Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Dialah yang akan menurunkan api dari langit. Dan waktu nabi-nabi Baal mempersembahkan korban, ya, setelah mempersembahkan korban mereka berdoa supaya Baal mengirim api, tapi api nggak turun, saudara. Bahkan nabi-nabi Baal menoreh-noreh diri mereka sampai darah bercucuran dari tubuh mereka, tapi tidak ada api yang turun dari langit. Tapi waktu Elia berdoa minta api turun dari langit, saudara. Dan waktu melihat itu, waktu mereka orang Israel melihat korban itu habis dimakan api dari Tuhan, maka orang Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Mujizat terjadi, bahkan saat itu jadi saat di mana musim kering 3,5 tahun itu berakhir dan Tuhan mencurahkan hujan atas Israel. Dan saudara perhatikan, sebelum mujizat itu terjadi, sebelum api turun dari langit, sebelum hujan turun dari langit, apa yang Elia lakukan? 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mujizat terjadi diawali dengan mezbah yang runtuh diperbaiki oleh Elia. Dan setelah mezbah itu diperbaiki, maka mujizat-mujizat itu terjadi, saudara. Dan karena itu saya percaya kalau umat Tuhan memperbaiki lagi mezbah doa mereka yang sudah runtuh, membangun lagi mezbah doa pribadi, membangun lagi mezbah doa keluarga di rumah kediaman mereka, maka seperti bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Amin, saudara. Kalau kita membangun mezbah doa dalam tempat kediaman kita, maka akan ada mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita membangun mezbah doa dalam tempat kediaman kita, maka krisis dalam kehidupan kita akan berakhir dan Tuhan akan buka jalan. Kalau kita bangun mezbah dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas kita. Karena itu, saudara, mari saya mengajak kita tahun 2022, ingat hidup kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena itu, saudara, mari hormati Tuhan dengan selayaknya, dengan sepantasnya dan sebagaimana seharusnya. Dan mari lakukan sama-sama kita perbaiki ibadah kita di tahun 2022 sebagai bentuk kita menghormati Tuhan dan sebagai ungkapan iman kita mau hidup bergantung kepada Tuhan. Sebagai pernyataan bahwa 2022 kita tetap perlu Tuhan, kita mau Tuhan ada bersama dengan kita. Kita enggak mau jauh dari Tuhan supaya kita bisa menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan mari perbaiki ibadah kita dengan 2 hal. Jemaat Tuhan, kembali ke rumah Tuhan. Kembali ke gereja, ibadah bersama-sama di gereja, ibadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan saya percaya kita akan menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, mari perbaiki mezbah doamu yang sudah runtuh. Lakukan lagi apa yang selama ini kau lakukan. Lakukan lagi apa yang dulu kau lakukan bagi Tuhan. Bangun mezbah doa di dalam rumah kediamanmu. Bangun mezbah doa pribadi dan bangun mezbah doa keluarga. Dan kita percaya sepanjang 2022, apapun yang terjadi atas dunia, tetapi Tuhan yang memerintah hidup kita. Janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya, itu pesan Tuhan buat kita, saudara. Itu mari sama-sama kita lakukan dengan segenap hati sepanjang 2022. Sebenarnya pesan Tuhan sederhana, simpel. Ya, kita hanya diminta untuk memperbaiki ibadah kita. Dengan kita ibadah kembali ke gereja dan kita kembali membangun mezbah doa dan mezbah keluarga. Tetapi meskipun simpel, sederhana tapi enggak mudah. Karena perlu ketekunan, perlu kesungguhan hati, perlu semangat, perlu komitmen untuk melakukannya. Tekun tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dalam hidup kita. Tetapi upahnya luar biasa, saudara. Kita akan hidup dengan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Engkau ada. Biar ini jadi doa dan kerinduan kita untuk tahun 2022, di setiap musim, bahkan tahun-tahun yang akan datang, saudara. Haleluya.
tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari dengan segenap hati katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Tak pernah yang bisa kami andalkan, hanya Engkau yang bisa kami harapkan Tuhan. kasih-Mu. Dan kami gak ragu akan kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, Haleluya. Bersamamu Bapa. Mari saudara, harapkan supaya tahun 2022 kita lewati bersama dengan Bapa, kita lewati bersama dengan Tuhan. Kekenangan-Mu ya Amin Yesus. teguhkan hatiku. Engkau yang Bertindak, Amin. Kau pasti akan bertindak Tuhan. memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya teguhkan setiap kami Tuhan. teguhkan hati. Haleluya. Amin. Yes. Terima Haleluya. kasih. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar di setiap musim hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami sudah melangkah 1 tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jalan keluar yang Engkau Tuhan bukakan. Di mana ketika kami di 2021 mengalami badai, mengalami Tuhan pergumulan-pergumulan. Tetapi Tuhan Engkau selalu menyertai, Engkau selalu membuka jalan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mau melangkah Tuhan, masuk ke tahun yang baru 2022 dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita bahwa penyertaan Tuhan tetap selalu ada bersama anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami sudah mendengar firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Betapa pentingnya ibadah Tuhan. Engkau Tuhan menginginkan kami anak-anak-Mu beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada terjadi hubungan Tuhan, relationship bersama Engkau di dalam ibadah yang sepenuh hati dilakukan. Seperti bangsa Israel Tuhan,
Engkau bebaskan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan penyembahan yang sungguh-sungguh tanpa diinterupsi Tuhan, tanpa dialihkan oleh segala gangguan Tuhan yang diberikan oleh Firaun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah Tuhan, tanpa larangan Tuhan, tanpa Tuhan gangguan-gangguan seperti bangsa Israel masa lalu. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan pada saat 2022 Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu bangkit Tuhan, bangkit menjadi terang, karena Tuhan terang sudah terbit atas anak-anak Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas anak-anak Tuhan, atas gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan di Yesaya Tuhan 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Oleh karena itu kami akan bangkit Tuhan, menjadi terang Tuhan. Kami akan menyambut tahun yang baru, tahun 2022, tahun yang penuh dengan kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk musim yang baru yang Kau anugerahkan, untuk hikmat yang baru Tuhan, untuk pengertian-pengertian yang baru, untuk anggur yang baru, sukacita yang baru Tuhan, untuk semangat yang baru Tuhan. Gereja-Mu bergerak Tuhan dalam dimensi roh yang baru Tuhan, dipimpin oleh kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Manifestasi kuasa Roh Kudus dinyatakan lebih lagi di tahun 2022. Mujizat-mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau bagikan malam hari ini. Biarlah Tuhan kami tangkap remanya Tuhan. Untuk kami terus Tuhan memperbaiki ibadah kami Tuhan. Baik secara korporat Tuhan di gereja secara onsite. Baik secara pribadi, lepas pribadi di keluarga masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Biarlah mesbah keluarga terus Tuhan kami lakukan Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam ibadah Tuhan hadir, Tuhan mengunjungi, Tuhan melimpahkan berkat, Tuhan menjamah dan melawat, mengunjungi setiap keluarga-keluarga yang melakukan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi rekonsiliasi Tuhan di keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Istri-istri, suami-suami, anak-anak dan orang tua Tuhan, menantu dan mertua Tuhan, dipulihkan hubungannya, direkonsiliasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu juga Engkau anugerahkan untuk memberikan kesehatan tubuh jasmani Tuhan. Juga Tuhan, imun sistem yang bertambah kuat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang terus-menerus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan melimpahkan anugerah Tuhan di dalam setiap permasalahan finansial kami, usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami percaya di tahun 2022 Tuhan, banyak pintu-pintu berkat yang baru dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan, Engkau terus Tuhan berikan Tuhan terobosan-terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami akan terus melangkah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan di tahun 2022 ini. Biarlah di tahun 2022 ini umat-Mu kembali kepada firman-Mu Tuhan. Back to Bible Tuhan, sehingga setiap langkah kami dituntun oleh firman Tuhan yang adalah terang, yang adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Selama tahun 2021, campur tangan pertolongan-Mu yang luar biasa atas bangsa kami. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi seluruh Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa menopang, berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakilnya serta seluruh jajaran
kabinet menteri yang ada Tuhan. Tuhan berikan hikmat terus Tuhan. Berikan ketajaman Tuhan, kecermatan Tuhan, kepekaan di dalam Bapak Presiden kami mengambil setiap keputusan. Sehingga Tuhan keputusan-keputusan yang diambil semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami perkatakan bangsa Indonesia jaya. Bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia disembuhkan. Di tahun 2022 terjadi kebangkitan perekonomian. Semakin Tuhan dibawa naik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. PPL, seluruh umat-Mu PPL Tuhan. Ada di dalam perlindungan-Mu. Ada di dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengar pesan Tuhan untuk kita tahun 2022. Perbaiki ibadahmu. Dan saya percaya kalau kita melakukan, maka kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2022. Dan karena imanmu kepada Tuhan Yesus, terimalah saat ini segala yang baik dari tempat maha tinggi. Diberkatilah kehidupanmu. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hati jiwa pikiranmu. Diberkatilah kehidupanmu. Tuhan akan meneguhkan janji-janjinya dalam hatimu, sehingga engkau bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan sampai Tuhan menggenapinya. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Tuhan mencurahkan anggur yang baru, sehingga engkau hidup berbahagia. Engkau hidup dengan rukun dan harmonis dengan pasanganmu. Diberkatilah keluargamu. Tuhan memberkati anak cucumu dan melimpahkan segala yang baik dalam kehidupan mereka. Sehingga anak cucumu akan jadi keturunan ilahi yang akan jadi kebanggaan buat orang tuanya dan mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keuanganmu. Tuhan membuat segala yang kau kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Sebab berkat Abraham, Ishak dan Israel ada pada hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Dan engkau akan menikmati hasil kerjamu, hasil usahamu dengan penuh damai sejahtera dan sukacita sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah dengan segala yang baik dari tempat maha tinggi. Diberkatilah dengan segala yang terbaik dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan akan menolong engkau, supaya engkau dan seisi rumahmu, engkau dan sekeluargamu bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Yang percaya menerimanya, sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ibadah tutup tahun kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2022, dan selamat menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan bersama-sama kita bangkit dan jadi terang, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaannya terbit atas kita. Sampai berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan sepanjang tahun 2022. Tuhan memberkati dan shalom.